Hai Manas, selamat datang di Master of Digital Talk hari ini. Bersama saya Ladisa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakalan bahas how to create digital marketing campaign effectively. Nah tentunya saya nggak sendirian, jadi hari ini bakalan ada Aisyah, yaitu dari Digital Marketing Eksekutif di Body Pack dan juga Export. Pasti teman-teman udah familiar nih sama merek tas ini. Nah ini hari ini Mas Torep akan datangkan Digital Marketing Eksekutifnya untuk belajar sama-sama nih gimana sih cara bikin campaign yang efektif gitu untuk digital marketing usahanya teman-teman gitu. Nah, tapi sebelum itu aku mau sounding dulu ke teman-teman kalau di tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari ini Mas Torep lagi ada promo Fabulous. Jadi beli hosting gratis domain hemat 79%. Jadi nanti untuk detail promonya seperti apa, nanti ada Kak Lia dari Mas Torep yang akan share linknya di chat section gitu. Jadi nanti teman-teman pantengin di situ. Nah, selain itu juga kita ada program kirim artikel. Nah, kirim artikel ini buat teman-teman yang suka nulis, tulisan yang technical atau entertainment, itu nanti teman-teman bisa join untuk kirim artikelnya teman-teman ke kita, nanti akan kita review syarat dan ketentuannya seperti apa, nanti kalian juga akan bantu share linknya di comment section gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, aku mau sapa dulu teman-teman, ini ada dari mana aja nih? Aku bacain coba dari chat sectionnya. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Batam, wah ramai banget ya, dari Bandung, dari Blitar. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini akan ada speech dulu yang akan disampaikan oleh Pak Indra Hartawan selaku Director dari Master of Network. Gitu. Untuk Pak Indra, waktu dan tempat dipersilahkan. Sudah bisa bergabung kah? Oke, kalau gitu Pak Indranya sepertinya belum ready nih. Kalau Mas Andrinya udah ready sebagai speaker? Sebagai speaker? Udah ya. Apa kabar Mas? Sehat? Baik, alhamdulillah. Iya, jadi untuk materi hari ini udah ready ya? Udah disiapkan? Ya. Kalau gitu kita sebelum masuk ke materi kita tunggu speech lagi ya dari Pak Indra ya. Mohon ditunggu sebentar teman-teman. Halo sebentar. Testing. Sorry kendala teknis bentar ya. Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar Pak. Oke. Video saya belum muncul ya. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Mohon maaf ada kendala teknis sebentar tadi. Mungkin saya ini dulu kali ya. Mau kasih menyapa dulu nih ke Mas Andri. Terima kasih banget Mas Andri sudah bisa hadir ya di tengah-tengah kita untuk kali ini ya. Jadi salah satu pembicara di event Master Web ya. Terus juga terima kasih juga kepada yang bertugas, tim yang bertugas pagi ini. Mbak Ica, terima kasih udah pagi-pagi jadi MC nih. Oke, dan semoga teman-teman semua yang ada di sini semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya, karena mengingat Jakarta, kalau terutama yang berada di Jakarta, mungkin nggak cuma Jakarta sih, tapi di Indonesia khususnya juga curah hujannya sedang tinggi, jadi ya stay safe kalian dimanapun, stay healthy juga, karena kondisinya sekarang juga masih pandemi ya, dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang fit lah ya. Terus hari ini kita ngomongin apa sih nih hari ini tentang campaign ya. Oke, ini menarik banget, terutama
untuk di digital ini kan kampanyenya kayaknya harus mulai lebih bervariasi ya, biar nggak boring, biar harus menciptakan sesuatu yang baru ya. Mungkin nanti dari Mas Andri ini bisa kali ya sharing-sharing pengalamannya, terutama di bisnis-bisnis yang ini kan lebih ke mana sih, outdoors ya, Mas Andri ya. Ini kalau ekspor sama body pack ini lebih ke outdoors ini ya, apa sih namanya, item kayak tas gitu ya kali ya, bukan fashion kali ya, saya ngomongnya ya. Mas Indra, halo, Bener nggak? bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Oke. Tadi soalnya ada komplain sih, katanya suaranya kurang jelas gitu. Oke. Suara saya? Suara saya sih. Oh, oke ya. Ya, kalau Mas Andri ini ekspor ini kita ngomongnya apa ya? Bukan fashion ya, tapi lebih ke outdoors ini kali ya. Kita masuknya outdoor lifestyle sih. Jadi Outdoor lifestyle ya. Kalau saya boleh cerita dulu, Eiger, Body Pack sama Michael itu satu PT gitu. Kemudian I see. per akhir tahun lalu bulan Desember kita udah under PT yang berbeda dengan Eiger gitu. Nama PT-nya itu PT 23 gitu. Kalau Eiger kan Eiger Indo Multi Product Industry gitu. Nah, di PT 23 ini kita body pack sama expert itu fokusnya di fashion, tapi fashion soal urban aja, nggak soal yang di kota, tapi juga kita udah coba mulai move ke outdoor lifestyle lah, kurang lebih seperti itu. Siap. Ya nanti sekalian mengklarifikasi ya soal hebohnya Eiger kemarin. Aduh, ya saya nggak ikut. Kita sih inilah ikut respect juga gitu. Siap. Oke, itu aja mungkin pembukaan dari saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa, terutama yang industrinya sejenis ya, ini mungkin bisa ada ilmu lah yang bisa diambil dari Mas Andri dari pembelajaran kali ini. Silakan Mbak Ica, saya kembalikan. Itu aja pembukaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas speech-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi lagi, ini ada selipan-selipan promo yang mau aku sampaikan juga. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di sini, ini kita kasih kesempatan nih untuk bisa ngerasain produknya Masterweb itu kayak apa dengan ada spesial promo code. Jadi nanti teman-teman masuk ke website-nya Masterweb, kemudian ketik aja promo code-nya Go Digital. Nanti teman-teman bisa dapat potongan harga senilai 150.000 untuk semua produk pembelanjaan di Masterweb. Jadi keywordnya itu kode vouchernya Go Digital. Jadi nanti kalian juga akan bantu ditulis di comment section gitu untuk promo code-nya. Nah kalau gitu langsung aja nih, nggak perlu berlama-lama lagi. Mas Andrinya udah ready juga untuk materinya. Jadi untuk presentasinya Mas Andri, waktu dan tempat saya persilahkan. Boleh, terima kasih. Teman-teman udah bisa dengar suara saya? Sudah jelas Mas. Sudah jelas, silakan. Soalnya masih ada yang ini sih komplain soal suaranya masih echo katanya gitu. Masih takutnya nggak jelas. Oke, sebentar. Sudah jelas terlihat itunya, PPT-nya? Halo? Sudah Mas, silakan. Oke. Baik, sebentar. Oke, selamat pagi semuanya. Saya dulu lagi gitu ya, Andrian Diansyah. Saya sudah kurang lebih berkecimpung sekitar 4 tahun lebih di digital marketing. Untuk pagi ini kita akan coba sharing mengenai bagaimana membuat digital campaign yang secara efektif gitu. Terlihat nggak Mas PPT-nya?
Oke, halo. Ini udah bisa jelas lihat komputer saya? Oke, kita lanjut lagi. Ada sedikit kesalahan teknis. Untuk pagi ini kita akan coba sharing mengenai bagaimana cara membuat digital marketing campaign yang secara efektif gitu kurang lebih. It's not for me to say you love. Go with the brother who you know how we do. It's Oke. Halo. Halo Mas. Oke, sudah terlihat? Udah bisa, iya udah kelihatan. Suaranya udah muncul juga. Boleh dimulai ya? Langsung aja ya. Siap. Lanjut aja. Oke. Sorry banget ya teman-teman semua, ada sedikit kesalahan teknis, mungkin ada koneksi yang nggak terlalu bagus di sini gitu. Oke, lanjut lagi untuk hari ini kita akan coba bahas beberapa hal mengenai bagaimana cara membuat campaign yang efektif gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba jelaskan beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana
membuat marketing campaign goals terlebih dahulu sebelum menjalankan digital marketing campaign. Terus yang kedua adalah men-setting targeting audience yang akan kita sasar gitu. Jadi sebelum kita jalan campaign, sebaiknya kita sudah mengetahui gitu sasaran market yang mau kita targetin itu seperti apa sih gitu, personanya seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita membuat digital marketing konten gitu. Lalu publish digital marketing campaign, setelah itu menganalisa dari hasil marketing campaign tersebut, dan selanjutnya itu mengevaluasi dari hasil analisa campaign gitu ya. Berikutnya, nah yang pertama ini adalah salah satu ilustrasi dari marketunis.com. Nah ini ya sering banget saya jadiin sebagai sumber referensi untuk belajar gitu ya. Di sini menggambarkan seorang marketing gitu ya, menjelaskan kepada CEO-nya gitu. Dia sedang brainstorming sepertinya gitu. Di sini dia menjelaskan bahwa dia akan membuat satu campaign yang digital gitu. Dia mau start di Facebook, mau start di YouTube, kemudian di mobile app juga, di Pinterest gitu. Nah, tapi setelah si CEO-nya itu bertanya gitu, apa sih yang mau dilakuin gitu di semua channel tersebut? Nah, dia bilang nggak tahu gitu, dan kita akan temukan hal itu nanti saja gitu. Nah, hal ini sebenarnya kurang bagus gitu. Alangkah lebih baiknya sebelum kita menjalankan campaign, nah kita set dulu goalnya seperti apa. Nah, biasanya kalau untuk rumusan dari membuat satu digital marketing campaign itu, kalau dari sisi saya gitu ya, yang biasa saya pakai itu SMART gitu rumus. Yang pertama itu harus spesifik, jadi harus jelas gitu. Mau sales, apa mau brand recognition gitu, apa mau clicks, apa mau visit, seperti itu. Kemudian yang kedua itu measurable atau terukur gitu. Jadi harus yang bisa terukur, seperti kalau sales ya berarti jumlah transaksi di toko online seperti itu. Kemudian kalau misalkan dia visit, berarti kita harus bisa menghitung berapa jumlah visit atau berapa jumlah kunjungan yang masuk ke toko kita. Dan ini for your information, strategi ini nggak terbatas hanya untuk performance campaign, nggak terbatas hanya untuk strategi digital brand yang besar. Ini bisa juga digunakan untuk strategi marketing campaign digital untuk UMKM juga gitu. Seperti misalkan dari kalian punya usaha minuman gitu ya, atau misalkan punya usaha apa istilahnya tukang cukur atau catering, terus buka akun di Instagram, itu bisa dicoba diterapkan juga gitu strategi ini. Nah, lanjut lagi untuk yang ketiga itu target atau goalsnya itu harus achievable gitu. Nah, di sini saat mau menjalankan marketing campaign, sebisa mungkin target tersebut make sense gitu. Kalau misalkan sales gitu, jangan sampai dari sales tahun lalu ke sales berikutnya nggak masuk akal gitu. Let's say misalkan 2000% dari tahun sebelumnya, atau misalkan kunjungan naik drastis 20.000 kali lipat. Nah, seperti itu kurang wise lah istilahnya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah target dari marketing campaign kita harus relevan dengan industri atau skop pekerjaan kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita, let's say misalkan saya gitu ya, gitu, skopnya itu di industri tas, di industri fashion. Jadi target yang relevan buat saya itu ya transaksi, berapa jumlah tas yang sudah saya jual, berapa jumlah kunjungan yang masuk ke website saya, seperti itu. Kalau misalkan untuk customer atau untuk seseorang yang punya usaha di bidang barbershop gitu, terus dia buka akun Instagram, berarti ya targetnya misalkan berapa jumlah form yang sudah dia bagikan, berapa jumlah customer yang sudah pernah mendapatkan atau jasa dari tukang cukur gitu di si barbershop. Kalau misalkan dia catering, berapakah jumlah makanan yang sudah dia kirim ke customernya, seperti itu. Nah, untuk berikutnya yang terakhir itu yang pasti harus ada periodenya atau ada time bound. Jadi kalau sebisa mungkin target tersebut harus ada jeda
waktunya kenapa biar bisa kita compare dengan jeda waktu yang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa marketing goals yang biasa di set di digital campaign itu seperti brand recognition. Itu kalau misalkan bahasanya itu seberapa besar sih, seberapa terkenalkah gitu si brand itu. Dan untuk metrik ya, kalau istilahnya di kita itu sesuatu yang bisa kita ukur itu biasanya reach. Nah, kalau reach itu kalau misalkan kalian punya Instagram kan, kalau misalkan buka story, buka postingan itu, kalau misalkan kalian perhatiin di Instagram Insight itu ada reach. Nah, reach ini mengartikan bahwa berapa banyak jumlah orang yang sudah kalian capai untuk melihat postingan kalian seperti itu. Kalau impression itu berapa kali posting yang terlihat gitu. Jadi bisa jadi impression itu lebih banyak daripada reach gitu, karena bisa jadi satu orang dia lihat 2 kali posting seperti itu. Nah, kalau untuk berikutnya itu revenue. Nah, ini biasanya marketing goals yang benar-benar performance banget gitu. Dan ketika kalian gitu ya yang punya barbershop, punya catering, punya misalkan UMKM, dan mau tidak mau ketika kalian sudah mau go digital, semua harus tercatat. Baik itu dari berapa jumlah customer yang masuk, berapa jumlah makanan yang diorder, berapa jumlah orang yang sudah dicukur gitu di tempat barbershop kalian, itu harus dicatat, termasuk jamnya berapa, nilainya berapa, seperti itu. Itu untuk mempermudah ketika kalian menganalisa hasil campaign gitu. Nah, kalau untuk revenue di sini kita biasanya metrik yang dipakai itu adalah sales atau transaction lah di situ. Nah, untuk berikutnya itu customer acquisition. Nah, customer acquisition ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu adalah berapa banyak jumlah customer yang sudah bisa kita dapat. Nah, maksudnya customer yang kita dapat ini nggak harus customer yang sudah melakukan transaksi atau yang sudah istilahnya sudah memakai jasa kita gitu. Bisa jadi hanya lihat-lihat gitu, atau mungkin hanya mengisi form, itu sudah termasuk gitu. Nah, maka dari itu ketika ditranslate ke metrik gitu ya yang kita pakai, itu bisa berupa registrasi atau pendaftaran ataupun leads. Nah, kalau leads itu bahasa marketingnya gitulah. Kalau istilahnya itu di Indonesia itu satu form yang sudah diisi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu brand engagement. Nah, brand engagement ini lebih ke berapa banyak interaksi yang dilakukan oleh satu brand. Metrik yang bisa dipakai itu ya like, comment, share, and click gitu. Dan selanjutnya untuk marketing goals yang biasa dipakai itu adalah customer relationship. Jadi seberapa baik sih hubungan antara brand dengan customer gitu, dan itu metrik yang diukur biasanya time response ataupun customer review ataupun rating biasanya. Nah, ini untuk yang kedua gitu ya. Sebelum kita jalin campaign, kita sebaiknya membuat satu targeting audience gitu. Nah, di sini ada semacam ilustrasi dari komik gitu. Dia menjelaskan target audience yang dia mau sasar gitu. Dia bilang namanya Al, usianya 39 tahun gitu. Scorpio gitu ya, zodiaknya dia punya mobil Acura, suka nonton Game of Thrones, terus Jack Russell Terrier dia punya gitu. Kemudian dia punya kumbang kayaknya, namanya George. Nah, tetapi pas ditanya oleh tim sales apakah dia mau membeli software kita gitu ya, dan dia nggak tahu gitu. Nah, untuk mendefinisikan targeting memang ibaratnya seperti kasus telur sama ayam gitu, siapa yang duluan gitu. Cuman kalau misalkan kalian baru buka bisnis baru, itu alangkah lebih baik kita membentuk satu riset terlebih dahulu gitu, untuk bisa menerka atau memprediksi seperti apa sih personanya dari si targeting audience kita. Nah, kurang lebih kalau untuk membuat satu persona dari targeting audience kita itu, yang pertama itu adalah melakukan customer survey. Nah, biasanya yang data yang diambil itu adalah umur, lokasi, bahasa yang dia gunakan gitu ya, pekerjaannya apa, hobinya apa, kemudian minatnya dia apa, terus kemudian
keluhan atau kendala yang sering dia hadapi terkait dengan produk ataupun service yang kita punya gitu. Kalau misalkan seorang ibu-ibu gitu, kita tanya gitu, Bu, apa sih yang jadi kendala kalau misalkan setiap hari ibu hadapi gitu. Nah, kan kita industrinya itu di catering, maka kita tanya gitu kendala yang terkait dengan misalnya terkait dengan makanan gitu. Jadi misalkan kalau dia punya hajatan gitu ya, dia misalkan kendalanya susah untuk pesan catering secara mendadak gitu dengan jumlah yang sangat besar. Nah, itu bisa jadi masukan buat kita seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah mempertanyakan gitu 3 pertanyaan yang paling krusial lah gitu. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu mereka atau customer seperti itu. Dan yang selanjutnya itu customer itu ketika mau melakukan transaksi atau mau menggunakan service kita, apa sih yang jadi kendalanya gitu? Apakah itu dari harganya? Apakah itu jauh jaraknya? Apakah mungkin tidak ada kontak yang bisa dia pakai gitu untuk nge-reach service ataupun produk yang mau dia pakai seperti itu. Dan yang terakhir itu di mana dan kapan itu customer mulai atau mau memulai dari customer journey. Ini maksudnya tuh seperti ini. Nah, kalau misalkan saya nih ya beli tas. Nah, biasanya journey pada saat sebelum saya mau melakukan transaksi atau mau beli tas, itu biasanya saya tuh searching dulu tuh Google gitu. Tas terbaik itu apa sih gitu, atau tas jalan-jalan tuh seperti apa. Nah, ini adalah salah satu journey yang harus kita pahami gitu dari customer. Kalau misalkan seseorang yang misalkan mau ke salon, nah sebelum dia mau ke salon dia pasti bakal searching dulu tuh salon yang paling dekat di sekitar dia tuh di mana gitu. Kemudian setelah itu dia curate lagi, dia seleksi lagi salon yang paling bagus yang mana ya gitu. Nah, setelah dia dapat yang paling bagus, dia tanya lagi salon yang paling bagus tapi harganya murah dengan review yang bagus. Nah, itu merupakan salah satu istilahnya journey dari si customer itu sebelum ke salon gitu. Dan setelah dia menemukan tempat yang cocok, nah dia bisa jadi langsung gitu visit ke tempat tersebut. Nah, kalau dari hasil penjelasan tadi, si customer yang ke salon ini dia memulai journey-nya tuh dari Google Search. Nah, seperti itu. Dan bisa jadi journey untuk produk ataupun service yang lain itu berbeda. Bisa jadi dari pamflet yang kita sebar, atau mungkin dari iklan di billboard, atau mungkin dari posting akun sosial media kita. Nah, ini salah satu contoh bentuk. Nah, kalau misalkan kita udah define, udah tanya, udah dapat hasilnya dari customer survey, kita udah dapat jawabannya gitu ya. Bagaimana cara kita membantu customer, di mana dan kapan si customer itu mulai mau membeli, kemudian pain point dari si customer itu seperti apa. Nah, kita bisa tuh mendefinisikan persona dari targeting audience kita gitu. Kalau misalkan di sini itu untuk body pack itu laki-laki di usia 18 sampai 34 tahun dengan lifestyle gitu ya. Dia suka dengan lifestyle, kemudian dia itu segmentasinya adalah seorang mahasiswa, first jobber atau early worker yang profesional, yang high energetic, kemudian dia juga punya minat di sport, traveling maupun adventure seperti itu. Dan untuk fokus sama gitu, female usia 18 sampai 34 tahun, lifestyle, usianya muda, fresh graduate gitu ya, mahasiswa, dan punya minat untuk jalan-jalan, olahraga, traveling seperti itu. Nah, berikutnya itu kita move ke step yang ketiga gitu. Nah, itu membuat marketing konten. Nah, hal untuk yang paling utama sebelum kita buat marketing konten, kita harus research dulu tuh. Nah, biasanya yang di research itu adalah seperti top trending, apa sih yang baru gitu ya, yang lagi rame gitu. Kemudian bestseller produk.
Nah, best seller product biasanya lebih ke untuk brand-brand yang sudah mature atau yang sudah punya, yang udah jalan usahanya. Dari itu kita bisa lihat tuh datanya dari penjualan gitu. Kalau misalkan yang jualannya itu misalkan spare part mobil gitu, spare part mobil apa sih yang paling laku gitu. Terus spare part mobil ini lakunya pas kapan sih? Pas musim hujan, apa pas waktu kemarau, atau part mobil mana sih yang paling, atau spare part mobil brand mana sih yang paling laku gitu. Nah itu bisa kita jadikan bahan untuk konten gitu, campaign. Yang selanjutnya itu adalah audience preference. Maksudnya tuh kalau kita sudah definisikan gitu ya personanya seperti apa, kita bisa kira-kira atau prediksi lah gitu. Kira-kira bahasa yang digunakan, kemudian diksinya, atau konten gambarnya itu harus sesuai dengan segmennya gitu. Seperti contoh untuk generasi Z yang usianya muda itu pasti beda banget gitu bahasanya maupun kontennya dengan customer yang usianya 60 tahun atau 40 tahun seperti itu. Selanjutnya lagi itu kita bisa belajar dari kompetitor sih. Nah, kita bisa kepo-kepo lah istilahnya dari akun sosial medianya ke kompetitor. Kalau misalkan kita punya salon gitu ya, kita bisa lihat tuh akun sosial media salon yang lainnya gitu. Ini salah satu contoh beberapa referensi gitu ya. Kalau untuk riset kita bisa pakai hashtag, bisa lihat Twitter trend, bisa pakai reportnya We Are Social. Dia biasanya tiap tahun suka ngeluarin research digital behavior sih dari semua negara, dan ini salah satu contohnya untuk di Indonesia gitu ya. Kemudian kita juga bisa research sih di media-media seperti IDN Times maupun kompas.com gitu. Nah, yang berikutnya itu kita harus tahu nih unique selling point-nya kita gitu. Kalau misalkan kita punya produk atau service, kita harus tahu apa sih yang bikin beda sama brand lain gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini ya dari diagram Venn di sini, kalau misalkan kompetitor itu punya unique selling point yang sama dengan kita, terus kita nge-highlight unique selling point tersebut, di mana unique selling point tersebut itu sama dengan si kompetitor, maka itu akan terlalu beresiko gitu ya. Terus kalau misalkan kita menampilkan keunggulan produk, di mana keunggulan produk tersebut masih kalah sama kompetitor, nah itu kita pasti akan gak bakal bagus lah istilahnya gitu si hasil kampanye gitu. Either gak bagus atau memang gak ngasih impact yang signifikan ke salesnya. Nah, yang paling tepat itu atau yang paling ideal itu adalah kita bisa menampilkan keunggulan produk di mana keunggulan tersebut tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Let's say misalkan dari harga, dari kualitas produk, dari dari warnanya mungkin yang beda, dari polanya kalau misalkan tas gitu ya. Nah, oke. Lanjut. Ini salah satu, nah yang selain dari unique selling point, nah setelah itu baru kita buat konten yang seatraktif mungkin. Nah biasanya itu yang atraktif itu seperti apa sih? Kalau bahasanya tuh engaging konten gitu ya, yang menarik gitu. Nah untuk attracting konten ini biasanya kalau dari kita gitu ya, buatnya tuh yang pastinya itu relevan ya, bahasanya sesuai dengan segmentasi usernya gitu ya. Misalkan untuk anak-anak itu pasti beda lah sama orang tua gitu. Terus kemudian itu harus fresh dan relate sama tren gitu. Jadi biar si customer itu ini konten baru nih gitu ya. Terus iya ini benar-benar relate nih gitu sama hal yang lagi nge-hype gitu. Terus selanjutnya itu menggunakan grafis yang menarik, kalau bisa animasi ataupun video gitu ya. Seperti ini contoh aja di kita gitu ya, di body pack untuk campaign Google kita menggunakan grafis GIF gitu, di mana dia seolah-olah bergerak gitu ya. Ini hanya sederhana banget sih ini. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah video. Ini salah satu bentuk contohnya. Ini dia nggak play ya. Oke, ini bisa di play kurang lebih. Nah,
Oke, dan selanjutnya itu sebisa mungkin menggunakan misset yang unik gitu. Dan untuk misset yang unik ini, kalau kita bisa lihat seperti yang di banner di Oreo ini gitu, dia menunjukkan seolah-olah seperti jam gitu ya si Oreo ini. Dan ini waktu saya ngambil gambarnya, dia itu pas jam 11.45, jadi tepat banget gitu. Dan ini merupakan salah satu bentuk misset yang unik, dan ini bisa jadi atraktif poin si key message tersebut, dan bisa jadi apa ya, jadi trigger untuk si customer untuk visit ke produk kita. Nah, selanjutnya itu adalah untuk selalu menempatkan call to action. Ini penting banget, terutama buat yang punya usaha gitu ya, ataupun yang punya punya produk gitu ya. Itu penting banget harus ada call to action. Biasanya sih yang kalau kita jalaninnya kalau di campaign itu misalkan seperti shop now, kalau bahasa Indonesia itu belanja sekarang gitu ya. Kemudian visit us, let's collaborate gitu kan. Daftar sekarang gitu, atau sign up now, atau dapatkan segera, dan seperti itu sangat penting gitu. Itu untuk lebih menekankan pesan kepada customer gitu. Kalau campaign ini tujuannya untuk sales gitu, biar lebih clear aja gitu apa hal pesannya, daripada kita cuma posting produk doang, nggak ada pesannya sama sekali, udah aja gitu. Dan si customer juga bingung gitu, jadinya ini mau jualan apa mau cuma pamer aja, apa mau cuma infoin doang gitu. Nah, kalau di sini untuk yang Oreo itu dia shop now. Nah, di sini itu Zara ya. Zara dia menampilkan CTA shop now juga gitu, kurang lebih sama. Nah, kalau di sini ada satu posting gitu ya di Best Vacation. Ini kalau kita lihat, kalau kita perhatiin, dia punya call to action-nya nih. Misalkan ini tag who you. Nah, ini sebenarnya salah satu call to action. Jadi dia menyuruh kita untuk nge-tag salah satu orang yang bisa diajak kalau seandainya kita vacation ke tempat tersebut. Nah, itu salah satu bentuk CTA. Nah, kalau di akun Instagram bisnis ini juga sering banget ya kalau kita lihat gitu. Ada Reserve, ini biasanya salah satu akun restoran Prancis gitu kalau nggak salah ini tuh di New York. Dia menempatkan CTA button untuk reserve atau pesan gitu ya. Nah, kemudian ini call, ini contact button. Jadi si customer tuh bener-bener clear gitu pesannya. Oh, ini ada restoran. Oh, kita bisa pesan nih langsung gitu. Oh, ini kalau mau kontak ke sini nih gitu pesannya. Nah, selanjutnya itu untuk step yang keempat, kita nge-publish digital marketing campaign. Nah, biasanya sih kalau untuk nge-publish kita cukup untuk lebih simplify, kita hanya utamakan 2 poin saja. Yang pertama itu di mana dan kapan gitu. Kalau digital kan kita mainnya di dunia maya ya. Jadi bahasanya tuh channel apa sih yang mau kita jadikan campaign gitu. Apa mau berupa video di YouTube, atau di video, atau di Vimeo gitu ya, atau di Facebook mungkin, atau di Instagram gitu. Kalau misalkan bentuk kampanyenya atau kontennya itu berupa gambar, apa mau di Facebook, apa mau Instagram, apa mau diiklankan, apa mau dibuat blog gitu ya. Dan pastikan channel tersebut tuh sesuai dengan channel-channel yang memang sering digunakan oleh si audiens kita gitu. Kalau misalkan untuk generasi Z, nih, kita harus tahu tuh platform apa sih yang paling sering digunakan. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, tahun-tahun sekarang kan banyak banget ya orang-orang ini pakai TikTok. Nah, berarti generasi Z kita bisa jadikan sebagai bisa kita consider sebagai salah satu channel untuk menjalani campaign kita gitu. Selanjutnya itu kapan gitu ya. Kapan kita posting gitu. Kapan kita launch campaign. Nah, kalau pengalaman saya pribadi sih biasanya untuk awal-awal banget ya, buat yang pertama banget buka usaha, buat yang pertama banget jalanin campaign gitu, yang sama sekali belum pernah dan nggak punya data gitu, sebisa mungkin sesering mungkin sih gitu. Tapi nggak harus sejam sekali juga sih. Biasanya kalau dari sisi saya sih lebih ke mirip-mirip kayak waktu sholat aja gitu. Jadi pagi, siang, sore jam 3, maghrib, sama malam gitu. Nanti dilakuin selama kurang lebih sebulan gitu ya. Nanti kita bisa baca hasilnya kan gitu. Di jam berapa sih orang itu paling sering aktif. Nah, dari situ
mulai dikuret, mulai diseleksi gitu ya. Dari yang asalnya 5 kali sehari, cuman ada 3 kali sehari. Cuman saran saya sih kalau bisa jangan jangan sehari sekali banget gitu. Kalau paling enggak ya 3 lah gitu. Nah, kenapa saya pilih waktunya itu seperti sholat gitu ya, karena kita baru bangun tidur kadang-kadang suka buka sosmed, terus makan siang juga buka sosmed. Jam 3 tuh juga banyak juga tuh teman-teman, atau kalau di circle saya tuh yang udah mulai jenuh tuh kalau misalkan lagi meeting gitu kan, buka sosmed juga gitu kan. Nah, pas pulang juga jam 6 orang-orang udah pulang kerja, di jalan, di bus, di kereta buka sosmed. Nah, terus juga pas sebelum tidur gitu ya, jam 9 atau jam 8 lah let's say gitu, buka sosmed lagi. Nah, itu merupakan salah satu pola-pola yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, yang kelima itu yang paling jelas adalah menganalisa hasil marketing campaign. Jadi setelah kita jalan campaign, udah bikin personanya, udah bikin kontennya, udah publish, dan setelah misalkan satu periode tertentu, let's say misalkan 1 minggu. Nah, setiap harinya sebisa mungkin kita catat tuh impression yang kita dapat berapa, like komennya berapa, share-nya berapa gitu. Nanti dari situ kita bisa tahu tuh konten yang seperti apa sih yang paling efektif, konten yang seperti apa sih yang paling banyak nge-drive user, konten yang seperti apa sih yang jelek, yang bagus gitu ya, atau jam berapa sih yang paling bagus untuk nge-post konten gitu. Nah, dari hasil tadi kita bisa pakai sebagai bekal untuk periode berikutnya gitu. Dan sebisa mungkin ya hal yang dilakukan tuh beda dari campaign sebelumnya. Jadi bahan evaluasi gitu. Dan ini hanya sekilas saja, hanya beberapa report atau hasil visualisasi data dari report ini. Misalkan yang di sebelah kiri ini menjelaskan artikel yang paling engage gitu, dan yang dia catat itu di sini ada like, comment, and share gitu. Terus kemudian pertumbuhan subscriber atau follower gitu ya kalau di Instagram. Ini dicatat juga. Kemudian kalau di website, kalau misalkan kalian udah punya e-commerce, udah punya website sendiri, itu kita bisa lihat nih trafficnya. Nanti dari sini kita bisa jadikan sebagai pedoman atau patokan gitu. Kalau misalkan di sini kan organic search gitu ya. Nah, berarti kebanyakan orang itu datang dari google.com gitu, dan kalau dari sini ya berarti kita bisa tangkap bahwa optimasi atau istilahnya campaign yang harus kita sering jalankan itu ya buat blog, kemudian optimasi campaignnya juga harus misalkan yang relate sama si organic search gitu. Berarti kalau di sini ya yang harus dibos itu isi ke SEO ya harusnya di sini tuh. Atau memperbanyak backlink gitu ya, memperbanyak aktivitas di luar website gitu. Misalnya itu off page mungkin, jadi memperbanyak jaringan-jaringan blognya gitu. Nah, kalau di sini lebih memperlihatkan landing page user. Jadi di sini memperlihatkan halaman web apa sih yang paling sering dikunjungi. Nah, dari sini kita bisa menganalisa gitu. Kurang lebih landing page mana yang paling sering banyak dikunjungi, landing page mana yang kurang menarik. Nah, kalau yang kurang menarik sebenarnya ukurannya itu kita bisa ukur di bounce rate kalau di Google Analytics. Nah, ini sih lebih ke sales. Nah, ini ada beberapa KPI atau metrik yang istilahnya sangat sangat krusial lah digital marketing campaign. Yang pertama tuh CVR. CVR itu bahasakan itu ya, itu jumlah transaksi per visit. Nah, kalau kita definisikan kembali conversion sebenarnya nggak harus sales sih. Nah, conversion itu ada 2 jenis, ada micro conversion, ada macro conversion. Kalau micro conversion itu biasanya seperti pendaftaran, orang udah ngisi form, nah itu udah disebut micro conversion, atau subscriber, follower, nah itu udah micro conversion. Kalau macro conversion biasanya tuh lebih ke sales atau deal, kalau B2B biasanya deals atau leads yang gede banget, misalkan order pesan mobil tuh biasanya. Nah, jadi ini lebih ke metrik yang menunjukkan berapa besar sih peluang customer untuk closing sales lah istilahnya gitu ketika dia visit
ke halaman web kita atau ke akun Instagram kita ya, kalau misalkan kalian cuma mainnya di organik gitu. Selanjutnya itu CTR ini biasanya untuk memperlihatkan seberapa efektivitaskah campaign gitu. Nah ini yang paling relate sih biasanya. Jadi kalau misalkan kalian punya banner gitu ya, baik dalam bentuk sosmed, dalam bentuk digital campaign ads, nah konten kalian itu efektif nggak sih untuk nge-direct visit ke website kita atau ke produk service kita gitu. Makin gede CTR-nya makin bagus berarti. Dan biasanya ini definisinya itu adalah klik per impression gitu ya. Kalau di Instagram kan kelihatan tuh berapa impresinya, berapa kliknya, dan itu bisa kalian lihat dan bisa kalian analisa lah misalnya gitu. Konten mana nih yang CTR-nya paling gede gitu. Dan kedepannya kalian tinggal repeat aja gitu materinya, kontennya kurang lebih yang serupa lah, biar seenggaknya di kedepannya bisa dapat CTR yang bagus terus gitu. Dan selanjutnya itu ada CPC, cost per click. Ini sebenarnya lebih ke performance sih. Jadi seberapa bagus sih gitu campaign kita, dan biasanya diukur dari semakin kecil cost-nya atau semakin kecil biaya yang kita keluarkan untuk satu klik, semakin bagus campaign-nya. Bounce rate, nah ini bentuknya persen. Biasanya ini akan bisa kalian lihat kalau kalian udah punya website. Nah itu di Google Analytics biasanya itu. Nah bounce rate ini menginformasikan bahwa seberapa bagus sih gitu kontennya. Makin gede bounce rate-nya, berarti ya makin besar gitu customer untuk nge-bounce gitu, atau istilahnya tuh nolak ya. Jadi pas udah lihat halaman webnya langsung close gitu. Nah dia berarti udah nggak tertarik tuh sama konten kita. Walaupun sebenarnya kecil juga nggak bisa jadi patokan, karena makin kecil bounce rate juga itu berarti ada yang salah. Biasanya sih rentang 20 sampai 45 lah gitu. Dan ini sangat masih jadi perdebatan sih di kalangan digital marketing mengenai benchmark yang bagus gitu ya si bounce rate. Untuk average basket size ini sebenarnya lebih ke rata-rata orang nge-spend duit, atau istilahnya rata-rata orang belanja itu berapa sih. Nah ini yang penting banget sih kalau di e-commerce terutama gitu kali, dan ini sangat berhubungan sama merchandising gitu. Kalau misalkan average basket size-nya itu 300.000 misalkan, nah berarti di 300.000 ini kita bisa katakan range batas tengah-tengah nih untuk si produk. Kalau di bawahnya itu berarti produk kategori C gitu, buat kalangan menengah ke bawah gitu. Nah kalau misalkan yang di atasnya 300.000 itu berarti buat menengah ke atas. Nah itu lebih ke buat analisa strategi di e-commerce. Dan ini juga sebenarnya bisa digunakan sih untuk buat teman-teman yang buka usaha makanan, minuman gitu. Nah ini tahap terakhir sebenarnya setelah menjalankan campaign gitu ya. Ini tuh evaluasi gitu ya. Jadi dia ditanya nih sama si tim salesnya. Dia bilang udah surpass benchmark 1% gitu ya CTR-nya, dan setelah ditanya apakah ngedrive sales, nggak tahu gitu. Dan ini sebenarnya sih nunjukin bahwa walaupun campaign itu bagus gitu ya, kalau misalkan objektifnya beda gitu nggak akan bisa ngebantu divisi sales yang lain gitu. Kalau misalkan kita drive sales, nah itu mungkin bisa impactful, tapi kalau misalkan kita objektifnya itu klik, objektifnya itu visit, objektifnya itu naikin follower, belum tentu bisa naikin sales gitu. Jadi kalau misalkan kalian akan kerja gitu lah, kolaborasi di satu tim, sebisa mungkin kalau mau menjalankan campaign ke consult dulu lah, atau kolaborasi dulu, atau discuss dulu gitu. Ini saya mau jalan campaign nih, ini ada yang bisa saya bantu nggak? Kalau misalkan saya bantu, kira-kira objektifnya yang seperti apa ya? Apa mau visit, apa mau conversion, apa mau pendaftaran? Nanti kalau sudah bisa discuss sama tim sales atau sama tim branding, nah itu tinggal dijalani. Biasanya sih kalau branding objektifnya udah pasti ke awareness, ke visit, ke klik, ke follower. Kalau sales ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Kalau biasanya sih kalau sales ya transaksi, leads kayak gitu. Nah ini tips and trick aja, cuma tambahan buat teman-teman. Kalau untuk ngenaikin
audience atau naikin follower atau naikin reach gitu ya dari postingan Instagram kalian, sebisa mungkin gunakan hashtag, maksimalin hashtag banget lah. Ini saya taruh linknya gitu ya, link dari Sprout Social. Dia ngejelasin bahwa penting banget untuk menggunakan hashtag. Makin banyak hashtag makin bagus, cuman yang harus diperhatikan adalah sebisa mungkin hashtagnya harus relate sama industri yang kita kerjakan atau skop pekerjaan kita gitu. Kalau misalkan kita kerjanya di bidang e-commerce, fashion, maka jangan jauh-jauh tuh dari fashion. Kalau misalkan kita buka barbershop, jangan jauh-jauh dari si barbershop. Gitu. Jangan sampai terlalu melenceng gitu, karena si Instagram ini nantinya kalau misalkan kita terlalu melenceng, dia tidak akan mengenali akun Instagram kita sebagai akun yang industri yang kita kerjakan gitu. Kalau misalkan kita di fashion, kitanya terlalu kemana-mana gitu ya, ke makanan, ke traveling, nah kita nggak akan dikenal sebagai fashion gitu. Terus kemudian ini Google Trend untuk cari tahu hal yang lagi hanging out gitu ya, yang lagi hype. Untuk ini lebih ke konten research sih gitu. Kalian bisa coba lah ya, ini kurang lebih ke ininya, ke previewnya gitu ya. Dia bisa lihat trending dari satu keyword. Kemudian, nah ini yang beberapa teman mungkin sudah ada yang tahu. Nah, biasanya kalau teman-teman tuh yang pernah saya tanya, kok nggak main Facebook? Nggak, saya maunya di Instagram aja gitu. Padahal kan Instagram itu adalah yang punyanya itu kan Facebook ya. Nah, di Facebook itu dia ada fitur Facebook Creator Studio. Nah, dia bisa menampilkan beberapa insight atau informasi terkait posting ataupun aktivitas digital lainnya, baik dari fanpage maupun Instagram. Nah, nanti kalian di situ bisa lihat tuh insight-nya seperti apa, segmentasi usia pengguna user yang sering nongkrong di fanpage kalian gitu ya, apa usia 18 atau usia 50 tahun. Terus kemudian kalau dia dikonekin ke Instagram, kalian bisa lihat historical story, posting, dari mulai kalian buka sampai yang paling terbaru gitu. Jadi kalau di handphone kan kalau nggak salah dia terbatas ya 14 hari kalau nggak salah. Kalau nggak salah tuh cuma beberapa hari gitu. Dan kalau di sini di desktop gitu ya, kalian bisa lihat tuh historikalnya sampai 2 bulan, 3 bulan. Dan kalau buat teman-teman yang kesulitan gitu ya buat beli license-nya Photoshop, sebenarnya tuh ada versi gratis dan dia online. Jadi kalian bisa edit konten, bikin gambar gitu ya, bikin poster gitu ya, direct langsung di browsernya gitu. Dan kalau saya biasanya pakai photopea.com, jadi dia tampilannya seperti Photoshop. Jadi buat teman-teman yang udah terbiasa dengan menggunakan Photoshop nggak akan kesulitan sih kalau menggunakan ini. Selanjutnya lagi itu Moat.com. Nah, Moat.com ini adalah yang bisa saya pakai untuk research banner khususnya untuk banner iklan ya, banner performance Google gitu. Dan dia punya banyak banget koleksi banner. Dan kalau misalkan kalian nih gitu ya kerjanya di fashion baju gitu, style fashion wanita, nah kalian cukup tinggal masukin keyword brand kompetitor. Nanti dia akan menampilkan contoh-contoh banner iklan yang sudah pernah dipublish oleh kompetitor seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat ada yang bisa diterapin dan bagus, ya udah tinggal di ini aja, tinggal diterapin gitu ke strategi kalian. Nah, selanjutnya itu adalah beberapa list website yang bisa kalian gunakan untuk benchmark marketing strategi maupun digital report gitu. Kan sering kali ya teman-teman suka nanya gitu, CTR benchmark industri catering berapa persen ya gitu, 2% kah, 3% kah, atau misalkan teman-teman yang kerja di brand gede gitu, di push sama manajemen gitu, harus punya performance bagus. Nah, performance bagus ini kan harus dinilai ya, harus punya standar, harus punya patokan. Nah, untuk lihat patokannya itu berapa sih yang bagus, kalian bisa riset di sini. Kalau untuk KPI biasanya di smartinsights.com sama di Statista. Kalau untuk digital report, untuk tahu gitu ya gimana sih digital behavior, segmen-segmen tertentu, customer usia tertentu, bisa di We Are Social. Dia biasanya akan ngeluarin report
setiap kuartal atau setiap semester sama setiap tahun. Di beberapa hampir semua negara dia udah bikin reportnya sih, dan Indonesia salah satu yang paling rajin dibuat report sama si WR Sosial. Nah mungkin itu aja, dan ini dari kami gitu ya. Oh, ada kode voucher yang bisa kalian gunakan di bodypack.co.id maupun di export.co.id, nilainya 50.000. Tinggal di-redeem aja nanti kalau misalkan kalian belanja gitu ya ke bodypack ataupun ke export. Kebetulan juga sekarang masih ada beberapa barang diskon, bisa digunakan juga, jadi bisa double-double nih promonya gitu. Jadi lumayan banget buat kalian yang mau belanja tas gitu ya. Ini untuk minimum purchase 300.000, dan voucher ini berlaku untuk sampai 5 Maret 2021. Oke, sekian mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh diajuin aja. Terima kasih. Oke. Mas Andri, terima kasih nih untuk materinya. Sebelumnya boleh dinyalain nggak Mas Andri kameranya? Masih off. Halo. Bentar ya, saya ini dulu. Sip, tadi materinya udah singkat, padat, dan jelas banget nih buat teman-teman, dan juga teman-teman yang penasaran nih udah lumayan banyak. Di Q&A section-nya udah ada 49 pertanyaan. Terus tadi juga untuk promo code dari kita ada Go Digital, terus promo code dari Bodypack-nya juga teman-teman bisa pakai, nanti akan kita cantumin juga di chat section-nya. Itu terima kasih ya Mas. Jadi kita cross selling di beneran. Iya. Nah, untuk Q&A-nya kita langsung masuk aja ya Mas ya ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, ini ada dari Rifki. Katanya untuk memiliki followers aktif IG yang organik, ada cara tersendiri nggak biar banyak yang follow? Gitu. Dari sisi digital marketing. Boleh dijawab Mas? Boleh. Langsung aja dijawab ya kurang lebih. Untuk menaikkan organic follower, untuk menaikkan jumlah audiens ya kalau tadi bahasanya, itu nggak akan jauh dari konsistensi dari konten yang kalian buat. Kalau misalkan kalian itu, saya ambil contoh lagi tukang cukur lah gitu ya, tukang cukur gitu, yang lagi rame barbershop. Maka postingan di akun Instagram kalian harus terus-terusan gitu, konsisten mengenai barbershop gitu. Bagaimana tips membuat rambut yang bagus, merawat rambut yang bagus, terus kemudian gaya-gaya rambut yang paling ngetren, dan untuk captionnya sebisa mungkin dibanyakin hashtagnya. Dan ini ada beberapa yang jadi perdebatan juga ya di kalangan digital marketing gitu. Ada yang bilang banyakin hashtagnya di komentar, ada juga yang bilang banyakinnya di caption, ada yang bilang cuma 11, ada yang bilang 30. Sebenarnya kan kalau di digital itu there's no exact formula gitu ya. Kalau dari sisi saya sih better kita coba-coba aja gitu. Karena bisa jadi strategi yang orang lain lakukan nggak cocok, kita cocok gitu. Dan kalau untuk misalkan mau naikin follower, dari sisi saya seperti yang tadi sempat saya bahas, setiap posting pergunakan hashtag yang relate sama sama jobnya kalian. Kemudian kontennya harus sering-sering diposting biar sering dikenal sama si Instagram, biar nanti muncul di suggestion gitu kan. Kalau misalkan teman-teman gitu ya main Instagram, ada tombol loop tuh, ada tombol kacamata besar. Nah biasanya kan di situ ada konten-konten yang dipilih, ada konten-konten yang dikurate sama si Instagram, dan itu disesuaikan dengan minatnya sama si customer atau sama si user. Kalau usernya kebetulan mau cari atau suka sama istilahnya bagaimana cara merawat diri pria, nanti bisa jadi kalau kalian sering posting soal barbershop, cara merawat rambut, nanti siapa tahu gitu ya bisa nongol di situ gitu. Dan begitupun pula untuk akun-akun yang lain gitu, untuk yang dari fashion, untuk yang misalkan yang jualan spare part, sebisa mungkin ya konsistensi dengan kontennya, put hashtag se-relate mungkin dan sebanyak mungkin di setiap captionnya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi konsistensi konten itu penting ya Mas, sama hashtagnya harus relate. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya Mas. Ya, boleh. Dari Ari Syarifudin, katanya going digital sama dengan going viral.
apakah viral itu menjadi bagian dari marketing campaign atau viral itu tujuan akhir dari sebuah marketing digital? Gimana? Ya, viral ya. Duh, ini yang lagi ramai banget ya sebenarnya viral. Viral itu sebenarnya kalau saya lihat kan hal yang sering kali itu hal yang nggak disengaja gitu ya. Karena itu sebenarnya jadi apa ya, hot topic juga sih buat para digital marketing gitu. Gimana sih bikin cara campaign yang viral gitu, dan itu butuh, kalau memang disengaja biasanya malah butuh apa ya, butuh planning yang panjang banget gitu, karena untuk membuat sesuatu viral itu harus tepat momennya. Malah seringkali yang viral itu yang nggak disengaja gitu. Dan kalau untuk itu dia jadi going viral atau enggak, ya buat saya sih, kalau dari sisi saya gitu ya, dari cara saya untuk menjalankan campaign, going viral tuh is okay. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah apakah setelah viral itu berimpact besar nggak gitu buat si brandnya gitu kan gitu. Kalau viralnya itu ternyata malah jadi jelek, ya better nggak usah better nggak usah di planningin sih gitu kan. Itu kembali lagi sih, kalau going viral memang kelebihannya itu kita bisa dapat reach yang bagus secara secara instan gitu, langsung dapat gitu, langsung wah ini brand lagi viral gitu ya. Nah itu jadi semacam keuntungan. Kerugiannya kalau misalkan viralnya kebetulan nggak tepat, wah itu bisa jadi jatuhin brand banget gitu. Cuman ya sebenarnya persoalan sentimennya itu negatif atau positif itu pintar-pintar si marketing sih gitu. Viral yang negatif sebenarnya bisa dibikin dibalik jadi good impact kalau misalkan ada ide-ide campaign yang bisa ngebalik si viralnya itu yang asalnya muncul isu negatif malah jadi positif gitu. Itu emang lebih ke pintar-pintar si digital marketing sih. Singkatnya sih ya, viral marketing salah satu strategi gitu. Cuman kalau saya pribadi harus hati-hati banget gitu, karena kalau ternyata viralnya itu keluar banget dari value brand, keluar banget dari si audience brand, better gak usah sih. Jadi mending harus benar-benar harus benar-benar diplanningkan lah kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ke apa sih impact yang akan ngaruh ke brandnya sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Muhammad Faisal Maulana. Selamat pagi, saya mau bertanya, menurut Kak Andri, skill apa aja yang diperlukan untuk menjadi seorang digital marketing profesional ataupun digital marketing untuk di brand sendiri? Oke. Digital marketing, kalau ini boleh saya mengungkapkan pandangan pribadi ya gitu, karena bisa jadi tiap orang atau tiap digital marketing punya pandangan yang beda-beda gitu. Kalau buat saya digital marketing itu kan banyak banget ya. Ada sosial media, ada konten marketing, ada performance marketing, ada technical. Biasanya itu tuh 4 orang tuh. Ada orang yang sosial media banget, ada yang blogger banget, jadi bikin konten, bikin copyright bagus banget ya. Terus ada lagi yang performance, nah biasanya yang dia yang jalin ads gitu. Sama yang satu lagi tadi itu ini lupa tadi. Sama desain grafis sih kalau satu lagi tuh. Nah, kalau untuk skill biasanya digital marketing kalau secara umum dia harus menguasain sense of art. Jadi dia harus tahu tuh gimana sih cara bikin banner yang bagus, yang benar-benar atraktif, yang sesuai dengan si audiens gitu. Kemudian dia harus tahu technical. Nah, kalau technical yang tadi yang keempat itu, nah dia harus sedikitnya tahu HTML, bagaimana cara website itu bekerja, bagaimana sosial media itu bekerja. Dia tahu apa bedanya reach, impression gitu. Sebenarnya banyak banget sih skill sumber-sumber untuk buat kita belajar gitu. Salah satunya sebenarnya kalian bisa searching sih mungkin di Google Digital Garage. Itu udah paket komplit hemat lah gitu dari Google, gratis. Kalian kalau udah beresin sertifikasinya kurang lebih ya kalian udah bisa jadi digital marketing junior. Di situ sebenarnya udah dibahas sih bagaimana cara jalanin campaign, bagaimana cara bikin konten yang bagus gitu. Dan kalau balik lagi ke skill apa sih yang harus dikuasain, balik lagi
HTML mungkinnya harus tahu lah. Nggak usah dalam banget sih, karena saya juga nggak bisa sih kalau coding HTML yang benar-benar deep gitu. Terus sense of art, dia harus tahu soal seni gitu ya. Terus kemudian dia harus tahu komunikasi, yang jelas bahasa komunikasi gitu. Karena kalau kita nggak bisa menyampaikan pesan ke customer, nggak bakal nyampe-nyampe gitu. Kita mau beli sesuatu gitu ya, yang menurut kita tuh penting banget. Tapi kalau pesannya itu nggak sampai customer ya nggak akan bisa dibeli gitu produk kita. Terus selanjutnya itu mungkin kalau dari saya sih data kali ya kalau yang sekarang, karena data digital marketing itu kan untuk salah satu ini sangat robust banget, sangat banyak, gede lah istilahnya, big data gitu, dan itu perlu analisa tersendiri gitu. Mungkin yang terakhir sama statistik sih, statistik yang simpel lah. Oke, jadi sebenarnya semuanya bisa dipelajari sendiri ya kalau saya emang kita keinginannya kuat gitu. Apalagi kalau Google kan udah ada sertifikasi segala macam, kita bisa benar-benar take course sendiri gitu aja ya Mas. Siap. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih lumayan banyak sih Mas. Berarti teman-teman emang tertarik banget nih sama materi ini. Nah, selanjutnya dari Nadia Muslidah, bagaimana kita dapat membidik sasaran audiens yang tepat, yang relate dengan produk yang kita jual. Bagaimana cara mengetahui right time untuk publish campaign, dan cara membaca algoritmanya itu seperti apa? Oke, pertama mungkin aku coba paparin yang poin pertama dulu ya. Kalau kita mau targetin yang tepat, kalau misalkan kita nih udah jalan campaign, kita udah punya produk gitu ya, udah punya usaha yang jalan dan udah di digital transformation lah istilahnya kayak gitu. Kalian pasti punya dashboard Instagram maupun Facebook. Kalau misalkan tadi kalian tinggal buka Facebook Creator Studio, nah di situ akan kelihatan tuh ada insight, di situ ada insight, ada audience. Nah di situ ya kalian tinggal buka aja gitu. Dia tuh akan ngasih tahu usianya berapa sih yang kalian sering mengunjungi gitu ya, mengunjungi fanpage kita, akun Instagram kita. Terus kalau misalkan kalian punya website dan kebetulan udah diinstalin Google Analytics-nya, kalian bisa tinggal baca di situ ada namanya bagian audience, tinggal pilih interest sama in market. Itu udah kelihatan banget tuh, jelas banget istilahnya dikasih tahu minatnya tuh kurang lebih customer yang datang ke web kita tuh minatnya tuh ke mana aja sih gitu. Dan kalau misalkan Mas saya nggak punya web nih gitu, cuman yang ada tuh ya customernya offline aja. Nah itulah pentingnya sebenarnya ketika customer sudah mendapatkan jasa kita gitu ya, misalkan yang udah catering, yang udah beres cukur rambut gitu ya, itu dikasih form gitu, nama, alamat, umur, minatnya apa. Datanya kalau bisa sih lebih dari 30 lah. Kalau udah dari 30 tuh udah bisa kita ambil kesimpulan gitu kan. Itu jadinya udah tinggal istilahnya udah tinggal didefinisiin gitu. Jadi rata-ratanya usianya berapa gitu kan. Minatnya apa, hobinya apa, kerjanya apa gitu. Nanti dari situ udah tinggal diformulasi aja gitu. Terus yang tadi tuh yang kedua apa ya Mbak? Bagaimana cara mengetahui right time to publish campaign? Jadi ngelihat dari algoritmanya atau kayak prime time-nya gitu untuk publish campaign-nya. Oh gitu. Kalau misalkan kalian udah ada akun Instagram maupun Facebook, sebenarnya bisa sih lihat di yang tadi tuh di Facebook Creator Studio. Di situ juga dia akan ngeliatin jam-jamnya tuh. Biasanya dia akan kasih tahu indikatornya. Makin tua warnanya itu makin padat tuh si aktivitas di jam tersebut. Dia nggak hanya di jam doang sih, jadi dia skalanya tuh di jam sama hari. Nanti dari itu sebenarnya kelihatan gitu jam berapa posting yang paling bagus gitu. Dan sebenarnya kalau di Instagram Insight juga ada ya kalau nggak salah. Jadi kadang bisa lihat sih di situ. Demografik sampai segala macam juga sebenarnya udah ada ya Mas ya di Insight-nya. Terus bahkan kalau misalnya nih Mas, kita pengen targetin audiens yang sama kompetitor, itu possible banget ya Mas? Possible banget. Itu namanya hijack sih. Iya. Nggak apa-apa. Sering denger gitu aku kayak gitu untuk audiensnya, kayak aku pengennya sama kompetitor nih gitu. Jadi ketembak juga ya.
Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Dimas Upayandaru. Untuk sebuah startup yang baru, campaign metode terbaik apakah dengan menggunakan SMO, SEO, atau keduanya secara bersamaan? Gimana nih, Mas? Kalau selama saya ngobrolnya sama teman-teman gitu ya, cost yang paling murah memang itu SEM kalau untuk drive sales, dan itu harus dipaduin sama si SEO. SEO jalan, SEM jalan, itu udah cukup sih kalau buat saya gitu. Karena untuk startup kalau bisa jangan sampai ke performance dulu deh, yang penting orang tuh tahu dulu. Awareness dulu ya, guys. Iya, sama aware dulu gitu. Paling dikombinasiin sama yang tadi sih, sama sosial media kayak Instagram, Facebook gitu, fanpage. Atau kalau Facebook mungkin bisa jalanin campaign drive follow ya, drive ya. Kalau misalnya ada kan, kalau follower Instagram kan nggak bisa di ads ya. Tapi kalau follower di Facebook tuh bisa. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu opsi lah gitu. Gak usah spend banyak-banyak sih, 50.000 sebulan juga ya lumayan lah, cukup lah itu buat nge-drive si user buat. Oke, jadi untuk SMO sama SEO ini kalau bisa jalannya barengan itu better ya, Mas? Better. Sip. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Anonymous. Katanya untuk bisnis pemula, tadi disampaikan bahwa sebanyak-banyaknya upload konten. Sebenarnya mana yang lebih baik antara quantity over quality atau quality over quantity dalam upload konten di sebuah platform? Berdasarkan kebutuhan. Kalau buat bisnis yang baru jalan, saya akan milih quantity ya. Kalau saya ngambil pendapatnya Gary Vaynerchuk ya, salah satu pimpinan agensi iklan yang paling gede gitu di Amerika. Gary V namanya kalau di LinkedIn. Dia itu selalu bilang konten. Nanti dari konten kita tuh udah punya bahan buat analisa gitu. Kualitas mana sih yang paling bagus? Dari quantity yang banyak, kita bisa milih kualitas gitu. Kalau kita udah ngeposting selama satu kali misalnya gitu ya, sehari selama 30 hari sebulan, nah dari 30 hari itu kita analisa konten mana sih yang paling bagus, engagement mana yang paling kuat gitu. Nanti dari situ baru kita ngomongin soal ini soal kualitas lah misalnya kayak gitu. Kalau untuk yang pertama banget ya quantity, mau nggak mau posting iya, terus. banyak-banyakan dulu ya Mas, biar orang tahu dulu gitu ya. Biar orang tahu dulu juga, dan kita bisa paham gitu posisi kita tuh di mana, dan kita behaviornya tuh di mana, apa malam-malam, apa siang, apa pagi. Ya, itu jadi teman-teman kalau misalnya untuk usaha baru diusahakan emang fokusnya di konten sebanyak-banyaknya. Iya. Buat brand identity juga ya Mas, untuk first appearance gitu. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari Chandra Setiabudi. Hai Mas Andri, kebetulan saya baru mulai freelance di FB Ads. Suka bingung kalau klien minta objektifnya revenue, tapi jualannya di third app kayak GoFood atau Shopee gitu. Jadi kan itu susah di track. Ada saran nggak ya gimana cara tracknya? Oh, nah ini nih, ketika kalian jalan Facebook Ads, kadang kita suka mikir gimana ya cara track conversionnya gitu. Nah itulah kita perlu namanya technical skills. Technical skill ini biasanya dipakai untuk naruh JavaScript dari si Facebook untuk ditaruh di website. Nah, untuk naruh ini kan perlu ada skill misalnya skill technical lah gitu. HTML harus tahu, bagaimana cara website untuk bekerja tuh harus tahu gitu. Dan biasanya kalau untuk biar bisa tahu tuh kita harus naruh script conversion pixel. Jadi pixelnya harus ditaruh di website. Nah, cara naruhnya itu banyak banget. Bisa minta ke developer, misalkan, Mas ini dong, ke si Mas developernya gitu ya, Mas tolong taruh pixel ini di halaman thank you page. Nanti udah bisa ketahuan tuh konversinya berapa. Tapi ada hal-hal yang harus kita adjust dulu biasanya. Di script itu kan kalau dari Facebook biasanya cuma polosan doang, cuma conversion talk gitu. Oh,
teman-teman kayaknya masih ada kesalahan teknis lagi. Kita tunggu lagi ya Mas Andi untuk join lagi dan jawab pertanyaan dari teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Go with the brother who, you know how we do. It's not for me to say. Halo Mas Andri, udah bisa join lagi? Boleh. Udah. Iya, siap. Jadi ada kendala sedikit ya. Iya. Ini jelek banget. Tadi pertanyaannya mau aku bacain lagi ulang, Mas? Soal ini ya, soal Ya. pixel Iya, conversion kan? pixel bener. Ya, kalau saran gue mungkin harus pelajari dulu sih istilahnya dari biar masnya paham dulu gitu ya. Oh, cara kerja pixel itu seperti apa gitu kan. Kalau saya mau, kalau boleh jelasin gitu, pixel itu ibaratnya tuh kita naruh orang di toko dan dia merhatiin si aktivitas user, berapa banyak produk yang dia bawa, berapa banyak produk yang dia masukin ke keranjang, berapa kali dia lihat produk tersebut, atau kalau misalkan dia sudah beli produk apa sih yang dia beli, berapa sih total revenue yang dia kasih ke kita, terus order ID-nya itu berapa, user ID-nya apa, siapa sih dia. Nah itu untuk punya job itu, untuk kalau di internet atau di web kita di sini akan naruh script JavaScript gitu. Kalau misalkan masnya pusing gitu, aduh mas ribet banget, boleh sih bisa kontak saya aja, nanti saya sih ada ya slide PPT-nya buat apply pixel Facebook gitu. Nanti bisa saya share gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau nge-reach ke Mas Andri, itu bisa lewat mana kira-kira? Apakah dari LinkedIn atau ada Instagram yang bisa teman-teman follow? Boleh dikasih tahu mungkin ke teman-teman? Instagram saya nggak main. Tapi kalau LinkedIn ada sih di Andri Handriansyah, kurang lebih di searching aja, atau kalau memang kalian ada yang punya Twitter, bisa di Twitter di Handriansyah. Jadi nama belakang saya aja di @handriansyah gitu, tinggal di follow gitu. Terus kalau pribadi juga WhatsApp boleh di 089657 175 797. 089657 175 797. Siap. Itu Mungkin bisa di jangka. Buat nanti kontaknya boleh ditaruh di chat section juga ya Mas, diketik, Boleh. jadi biar teman-teman bisa ngecek dan langsung copy paste gitu. Nah, karena keterbatasan waktu nih Mas, ini udah mau memasuki waktu Jumatan ya buat teman-teman yang Muslim gitu. Jadi kita sudahi untuk Q&A-nya di sini, tapi nanti teman-teman jangan khawatir kalau misalnya mau ada yang ditanyakan lagi seputar ini. Tadi kan udah dikasih nih kontaknya langsung sama Mas Andi, siapa tahu teman-teman bisa langsung nge-reach dan belajar langsung dari ahlinya gitu untuk soal per-campaignan dan digital marketing ini gitu. Nah, untuk Mas Andi terima kasih banyak nih untuk waktunya udah mau sharing di Master Web Digital Talk. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga bisa menyerap ilmunya, bisa jadi bermanfaat juga buat teman-teman sekalian. Untuk Mas Andri, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti kalau ada kesempatan di Master Web Digital Talk. Boleh. Ya, terima kasih Mas. Bye. Nah, teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman, karena ini daging banget sih, ini full banget secara materi. Q&A-nya juga udah lumayan banyak yang kejawab, walaupun masih ada lumayan banyak yang nggak kejawab juga gitu, karena ini teman-teman antusiasnya luar biasa banget. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Nah, teman-teman juga bisa kasih saran nih untuk topik-topik Master Web Digital Talk selanjutnya tuh pengennya ngundang siapa, ngundang bahas topik apa. Nah, nanti kita akan kirim link testimoni ini untuk teman-teman isi bersamaan dengan link PowerPoint yang tadi Mas Andri presentasikan gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti kita akan email satu-satu gitu. Dan untuk Master Web Digital Talk hari ini juga spesial ada
sertifikat yang bisa teman-teman klaim. Jadi nanti akan ada sertifikat yang dibelas sama kita, dan teman-teman bisa langsung klaim aja sendiri. Gitu. Nah, akhir kata saya Ledisa bersama tim dari Master Web di sini yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di Master Web Digital Talk selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.